Halo, kembali lagi dengan Galih. Di sini aku akan membuka segmen baru bernama Pokoknya Podcast. Pokoknya Podcast ini merupakan salah satu segmen baru yang ada di podcast Abstrak karya saya, di mana akan berkolaborasi dengan kawan-kawan SMA saya yang bernama Krisna Akil, terus Muhammad Aditya Mukti, Ferry Fitranat Rahman, dan Aji Dwiwantoko Nugroho. Penasaran di situ mau ngobrolin apa? Yuk kita sambungkan sama teman-teman selanjutnya. Check it out. Udah dong, udah. Halo. Benar, ini aku pakai Anchor ini. Jadi ini aplikasinya ini ngajakin kita untuk bisa jadi podcaster gitu, walaupun masih nggak pro banget gitu. Alat-alatnya juga minim kan. Maaf ya, ini podcasternya agak amatiran karena baru belajar. Dan yang jelas nggak pakai alat macem-macem dong, tolong. Pakai alat macam-macam, kita low budget, jauh-jauhan. satunya di Singosari, Purwokerto dan Jakarta. Loh, kamu di Singosari kah? Jauh. Enggak, kamu kan Singosari. Oh iya dong. Aslinya, tapi lagi di mana? Singosari itu dekatnya Singapura ya? Iya dong. Iyain aja, kalau udah kayak gini tuh iyain aja. Goblok ya. Di edukasi ulang itu. Ya. Offset. Perlu diajari. Lu yuk, di Jakarta makin sengklek yuk. Jakarta yuk. Wah, kalau masih sengklek mah masih alhamdulillah. Ini udah patah. Enggak, salah. Ini disuruh yang di rumah dia diam di WC gitu, coba. Nggak gerak-gerak dong. Di WC cuma gitu-gitu aja. Di WC jalan-jalan gimana caranya? Jatuh anak. Jatuhnya di WC nanti itu malah cuy. Iya, patah. Jatuhnya di WC nanti malah jadi zina itu di sana. Masa di WC sambil pusat? Ada nggak disuruh pusat di WC dulu? Ada. Siapa ya? Ada nggak? Karena adiknya salah. Parah aja kalau misalnya ada bener. bener. Salah apa ya? Bilang assalamualaikum misalnya di WC, goblok lah. Itu nggak boleh. Itu. Assalamualaikum Pak. Putar Pak Bude. Nah, Nggak ketawa nggak bisa. itu kepintaran Banar dah itu. Nggak boleh aja diucap nama Allah di WC, nggak boleh aja. Aku aja baru berani itu pas sudah di depan WC tuh, bukan di dalamnya tuh ya, di depannya itu loh, yang di lorong-lorong lobbynya tuh baru berani. Berani depannya anjir. Oh, dulu siapa ya? KPI. Maaf Pak. Aduh, nyebut aja lagi, nyebut. Keterusan. Nah, pokoknya seseorang lah. Aduh, nggak salah, ntar. Ini kesebar lagi. Ntar aja. Terakhir apa sih? Ntar ini di-share, didengarkan sama angkatan yang itu. Yang mana? Nggak usah. Ini nggak usah. Cuy, ini nanti kalau misalnya beneran nyebar ke Spotify aku nggak kamera lagi loh, Kil. Angkatan 17 etik, namanya Krisna Akil. Pokoknya kalau udah nyebar di Spotify nggak tahu. Emang ini ntar podcastnya bakal di-share di mana sih? Spotify cuy. Sumpah. Masuk Spotify dong. Lagi anak-anak ini. Iya dong. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya jam 10 jadi misalnya ya, tapi nanti masuk Spotify paling jam 12-an gitu sih. Nggak tahu kenapa sistemnya agak lama gitu modelnya. Kan kemana-mana podcast tuh episode awal kan ada perkenalan. Ini nggak ada perkenalan tuh. Kan dulu lagi, mulai dulu. Ini perkenalan pakai alias kah? Nggak usah. Nama apa? Sembarang aja. Nama asrama. Kan
Di sini jomblo semua kecuali Aji. Yang nggak jomblo dulu dong. Nah, Aji. Ya. Yang nggak jomblo dulu nama asrama. Apa cuy nama asrama? Ya Aji kan kalau nggak ada ya Aji. Kalau dia kan nama asramanya Marno. Aji. Aku Fajar gitu. Kalau Fajar kan Gali kan Fajar atau Cinderella. Iya. Tio kan bukannya Sugiono gimana sih? Dalah Aji. Sudah. Dulu Ji. Aji asa kuliah. Pacar berapa, mantan berapa di SMA? Oke. Masukin. Aku nanya apa? Beneran ini. Anchor beneran di Anchor ini sekarang. Ayo Ji, kenal lagi. Balik ilmu dulu, balik ilmu. Tio, Ya. kenalan dulu yuk. Ya dulu. Ayo, nama saya Tio. Manusia paling ganteng di Samarinda, angkatan 17. Iya. Kalau kita 15 goblok. Goblok ya. Kamu takut jadi muter tolol ya? Keingatan angkatan ini, kuliah. Oh, ada. Ya kan kita angkatan kuliah angkatan 17, cowok. Soalnya aku cowok 18. Oh iya, sorry Gil. Ya kan aku ada di sini ada paling muda. Paling muda. Ya aku yang sekarang nalan ya. Nama aku Akhil. Kuliah di Malang. Ya itulah sudahlah. Mantan gak ada, di SMA gak ada aku. Jomblo. Oh, shit. Jomblo pacarku laptop. Tiap hari ngepes. Tisu jangan lupa. Ini harus banget ya ngomongin ceritain mantan ini ya. Iyalah. Oke. Lanjut ya. Ya, Ejar. Oke. Perkenalkan saya Gali. Aduh, panggil Fajar. Atau apa nih, Cinderella kan? Cinderella enggak deh kayaknya. Enggak kepake Fajar cuy. Fajar cuy. Marno aja ya, Marno. Itu anu sih, itu laknat sih kalau misalnya Cinderella banar itu. Dat, mantan apa ya, di SMA paling cuma pernah suka sama seseorang dan enggak jadi. Pernah sebut nama? Hah? Sebut nama, Anda perlu disebutkan nama. Iya, namanya Abdullah Ramasari gitu kan. Gitu. Apa itu ya? Ya, gitu. Very Nah, lanjut. Tadi enggak connect. Dari tadi enggak connect nih. Dari tadi dia nolak, cuy. Aji udah sebut terus nih, tapi asal dulu Ji. Tuh kan asal sih. Kuliah di mana dulu Ji? Ya kenalin, gue Gevans. Gevans. Serius? Nama kamu sekarang udah jadi Gevans nih. Asik ya, terus. Hubungannya apa cuy Gevan itu? Maknanya apa Gevan itu? Gak tahu, orang gak tahu. Gak ada hubungannya. Hubungannya nama keren. Sama Afda, gak pernah nyatu. Mulut Anda. Tolong. Memangnya. Aduh. Kuliah. Kuliah jadi fuckboy. Gue kuliah dulu dari sad boy, sekarang jadi Fuckboy. good boy, but sad boy juga. Sekarang gue kuliah di Universitas apa tadi? Jenderal Ponorogo lah. Purwokerto ya, Purwokerto. Bagi yang masih jomblo cewek, ini Haji. Udah. Boleh loh, jomblo dia loh. Jomblo dia punya pacar. Fuckboy. Fuckboy SMA. Dari SMA udah jadi fuckboy cuy. Gimana sama Vira hubunganmu, Ji? Aduh. Ayo. Vira mana nih? Vira Mustika Satya Irada. Dia sekarang di Malang, cuy. Kamu harus tahu, Ji. Dia sekarang di Malang. Beauty vlogger, cuy. Selebgram. Dia tuh beda kelas sama kita ya, Phil. Kita udah beda kelas sama dia ya. Wih, aku pernah ketemu sama dia tau, Jar. Iya. Kamu tahu es campur dekat cafe RSUB? Iya, tahu. Yang sudah ketemu sih, tapi aku kenal tapi nggak kusapa, malah kusapa. Kalau kusapa, dengan teman-temannya, Cuk. Ji, kamu harus tahu, Ji. Ntar.
kelasnya dia makin tinggi. Apa? Udah nih. Dia tuh sekarang udah jadi beauty vlogger, udah punya YouTube sendiri, berpenghasilan. Ya nggak heran. Dan kamu tahu dia itu sudah apa ya? Dia udah berkontrak sama Wardah gitu. Wih, mantap sih memang. Keren. Iya. Jadi kontrak kan sama kontrak sama Durex apa? Boleh. Gak apa-apa bagus. Ntar aku sama Sutra sama Sutra. Itu magic. Bagus. Saya dukung. Tentunya mulai dari yang gitu. Ya. Tapi harus siapa sih? Suaranya siapa nih? Kerusak. Gak tahu. Ji, kamu lagi ngapain, Ji? Lagi ngapain ya? Lagi baca komik. Iya. Kamu ngapain, Jar? Kamu sudah di WC? Nggak ada, cuy. Aku dari tadi nganggur. Kamu di WC deh. Ih, baru makan aku bisanya. Tolong lah. Suara apa sih? Nggak tahu. Satu tidak ada. Headset ini, suara headset ini. Suraknya itu mendesak, oke lah. Ini surak anjir kayak orang batuk. Itu enggak asik banget. Jangan kayaknya. Teleponnya lagi kena corona nih. Oh iya Nah ini udah berhenti. Nah, udah mulai bersejar nih ya. Kil, tadi mau bahas apa ceritanya? Sembarang, serah pokoknya ini podcast sembarang bahas apa. Bahas apa dulu, guys? Tentukan dulu lah. Cerita horor. Santai, berjalan santai. Fokus kemana dulu nih? Curhat. Ini kalau udah ditonton dari awal emang nggak ditonton temanya Mending sih. kita cerita horor aja daripada curhat. Berapa tahun nih keluar asrama nih? Kita cerita masa-masa horor asrama. Siapa yang mau mulai? Iya, aku udah lupa. Aku nggak punya pengalaman ya. Aku nggak punya paranormal experience di asrama. lupa ingat kalau itu. Kayak pernah diceritakan gitu aja kamu apa? Pernah ceritain sama Kating pasti ada lah. Pasti ada tapi lupa sih sudah. Bener jujur aku lupa sih ini. Apa ya? Berapa dia? Kamarnya. Mungkin aku lupa. Senior kita. Karena senior kita tuh salah satu kayak Kuyang nggak salah. Kuyang. Dia langsung apa ya? Kepala itu langsung ngadepin ya muka. Kamu nggak yuk? Aji ada suara cewek. Asrama kita tuh gak ada yang seremnya cuy. Yang berseremnya tuh bukan yang itu-itunya sebenarnya. Tapi itu orang-orang sange yang di situ tuh yang bahaya, itu yang serem tuh. Asrama kita tuh seram. Bayangin ya malam-malam tiba-tiba ada kaki di plafon. Oh iya itu. Anjir, salahin. Ini banyak salah satu. Gak usah sebut angkatan dah. Manjat cerita dengar cerita nih manjat plafon ke asrama seberang lah, asrama cewek kan. Set gobloknya. Siapa tuh si Jeblek itu? Ketahuan, kakinya nongol kan bego kan. Kurang cerdas itu masalahnya. Kakinya itu mirip sama bulu kakiku, tebelan bulu kakinya. Anjing. Pas disikat nama pengasuhan kan. Siapa yang tadi manjat plafon? Baru kata adeknya berbulu. Kakinya berbulu. Yang kena aku sama Kiko yang kena. Anjing aku aja main pes aja di kamarnya. Aku cuk syukur. Oh gak kayak gini pak anunya pakinya. Ngintip ya sedikit lah beli apa namanya nih yang buat aku lupa yang buat PP yuk. Hah? Kenapa ada hidden cam? Kenapa enggak beli hidden cam? Nah, hidden cam kah? Apakah? Kalau nggak ada kan intinya tuh validasi ini kan pejabat semua, anak-anak pejabat semua, masa nggak bisa di hidden cam?
Itu kan kamar seberang. Dia bilang nggak, intinya tuh bukan masalah di hidden cam atau pakai alat yang lebih canggih, masalahnya tuh udah tahu tuh plafon triplek. Kedengaran lah. Syukur nggak jebol, kalau jebol. Aku udah banget sih, itu langsung kaki berbulu, itu kurang ajar tuh memang itu. Kalau jebol aku pindah kamar. Syukur aku itu pas belum pindah kamar tuh aku cok. Kamarmu Ji, aku Ji. Ji, enak kapan Ji ketutup. Tambahin Ji dong, tambahin Ji. Belum ke-save nomornya. Aku udah set. Ingat nggak yang kasus tingkat waktu di asrama kampus B? Oh, Aji kayaknya deh. Aji kayaknya ada masalah. Nampaknya apa jar masalah lagi jar. Bukan masalah sih, yang di kampus B itu ada nggak sih dulu tuh yang anak-anak yang kerasukan dulu tuh, ingat nggak? Yang kerasukan massal di kampus B malam-malam itu gimana ya? Ceritanya iya asli itu tuh kurang ajar tuh. Itu kan ceritanya itu masalah angkatan kita, di angkatan kita lah kan, aku bukan angkatan kita lah, angkatan kita kan pas awal kelas 40 tuh, kok nggak salah tuh lagi nyeritain hantu nggak salah, itu di kampus A aja ini kampus B cuy, kampus itu banyak nggak ceritain hantu ya, dia diam sendiri lagi bengong. Alma nggak sih yang bagiannya tuh Amir, siapa sih itu yang cewek tuh yang tuh orang Sulawesi? Almi Nur Aisyah Almi, iya benar, Nur Aisyah Almi. Itu dah. Dia kesurupan, besoknya Eldong kenke berbusa sama tiap pilih. Bakal riset sama susu, goblok. Bukan lebih banyak lagi, Magnum juga kok. Ada 11 komponen waktu itu. Kamu yo ceritakan yo kampus BEM yo, masa-masa ngekos yo. Hah? Yo. Oh, gua udah perjuangan, Bray. Cerita sini, cerita pertama kali masuk tuh tangan gua patah tuh. Iya, ingat. Manusia paling goblok udah masuk udah patah. Belum dia papain. Kamu main basket ya? Main basket kamu ya? Ya, itu tuh gua mau slam dunk, tapi lewat kursi yang hijau tau nggak, yang buat acara tuh. Tahu. Pas gua loncat tuh kakinya patah si kursi. Itu lagi tingginya tuh. Wah. Betul katakan, kamu tuh pintar-pintar goblok ya, pintar di goblok. Boleh lah kamu nomor 1 ya, nomor 1 kamu siswa paling peserta prestasi, tapi kamu goblok yo. Penuh perjuangan Bray di kampus B Bray. Lu kan enak, di asrama kan tinggal turun gitu doang. Bayangin nih, gue kalau tiap pulang tuh turun ke Pramuka, jalan sampai keluar sampai jalan raya, baru nunggu angkot. Habis itu jalan lagi naik angkot itu sampai pertigaan Sempaja, Bengkuring. Gila Bray, capek Bray. Dulu di mana sih tempat tantemunya? Kontrakan tantemu? Di Bengkuring. Dekat rumahnya Mufli ya? Di Bengkuring. Dekat Mufli, dekat Gusdol, dekat Depa. Iya. Beda cuy, mereka Bengkuringnya ke yang elit. Oh iya. Wih, beda kelas cuy. Beda Bengkuring luas Bray. Kenapa asrama dulu yuk? Sekarang kampus B. Kan udah penuh abang. Kan ada aku akan mulutmu yuk. Ih, astagfirullahaladzim, itu bahaya sih. Kamu ngomong yuk. Tolong. Ini kok bertiga aja ini, apalah bertiga aja lah. Mereka lagi sibuk. Apa ya, yang paling aku ingat itu yang di kampus B sih sebenarnya, itu yang kesurupannya Almi itu, makanya itu kayaknya masih bener-bener keingat banget sih kalau yang dia punya gitu kan. Soalnya waktu itu aku sampai ingat nggak Masjid Muhammadiyah yang di dekat dekat asrama itu. Iya. Pesantren itu tak masuki itu. Itu kalau Jumatan ayatnya panjang banget deh. Iya. Karena aku nggak tahu itu sujud apa sih. Ketiduran. Sujud apa sih namanya kalau? Sujud pas sujud apa namanya, sahwi ya? Sahwi yang yang salah itu kan? Apa kalau itu tilawah ya, namanya yuk. Apa?
Ya pokoknya pas dibaca Al-Quran as-sujudi kita sajadah itu kan? Ya. Ya sujud tilawah. Ya sujud tilawah, ingat aku enggak tahu kan masih goblok sama agama kan. Kira pas siapa nih masih di awal-awal nih loh kok sujud kok enggak ruku. Bangsa aku malah ruku aja sama ruku. Panjang tuh ayatnya tuh. Aku enggak mau tuh sholat isya, sholat subuh di asrama ya betul. Itu perjuangan juga tuh sholat di sana itu. Ayatnya. Kamu pernah rasakan di situ ya? Di kampus B. Iya, di kampus B. Yang di bawah itu gua sholat di situ mulu kalau hari Jumat. Ya lo panjang ayatnya. Mantap sih memang. Muhammadiyah kata gitu ya, Jan. Kalau Jumatan aja. Memang mantap itu perjuangan panjang bener. Syukurnya pas kampus ayahmu musiknya pendek-pendek kayaknya. Ya kalau karena memang kan orang NU juga siapa yang punya Melati dulu tuh Yayasan Melati, siapa namanya tuh Haji siapa itu lupa aku. Ya itulah pokoknya. Nah Haji Rusli itu. Ini bertiga nih serius nih, ini bahas apa lagi dia? Ya horor dan langsung lewat gitu aja, langsung ngalir. Apalagi dah? Masa-masa SMA dulu kelas 1 dan mending kita jelasin dulu deh kenapa masuk ke SMA 10. Oh. Kenapa? Jar, kamu kenapa Jar? Itu absurd banget sih itu. Ini kalau dari aku pribadi ya. Dari aku pribadi ini panjang ini, dari aku SD itu pernah ikut kayak semacam olimpiade IPA gitu kan dari Kementerian Pendidikan. Terus ke Samarinda. Nah, belum. Pas waktu aku berangkat ke Samarinda pertama kali, itu aku kartin ada SMA 10. Waktu itu namanya SMA 10 Melati. Nah, di situ lah aku punya kayak punya cita-cita lah, kayaknya pengen sekolah di situ gitu. Masuk SMP, ternyata nilaiku tuh kayaknya oke juga kayaknya gitu. Ya udah, aku Bagus Lili iseng. Kami berdua tuh memang aja, maksudnya ya coba-coba aja lah, kalau lolos ya alhamdulillah, kalau nggak lolos ya udah gitu loh, nggak apa-apa. Tapi akhirnya Bagus sama Lili itu waktu itu karena pernah ikut olimpiade di SMP, akhirnya mereka tuh meninggalkanku, mereka ambil jalur undangan. Aku dibiarkan berjuang sendirian itu, ambil jalur tes, ya Allah. Terus habis itu ikut tes, udah lolos. Ya gitu aja sih, dari mimpi-mimpi kecil itu aja kayaknya aku bisa gitu. Udah sampai masuk di situ. Tapi ternyata setelah banyak ya udah tahu aja. Kamu ya kenapa ya masuk ke SMA 10 ya? Karena gue capek berai di kota gue tuh kota kecil, pingin tahu kota aja. Iya sesederhana itu pengen tahu kota. Itu kayaknya mahal banget deh pelajaran itu. Mungkin alasanku sama Kak Tio tuh, bosan aku SMP tuh temanku cuma satu, teman yang dekat banget kayak sahabat kan. Cuma satu yang cuma satu, tapi ya banyak lah teman ke SMP, tapi masih itu aja kan ke SMA-nya kan. Nah itu pilihan ketiga. Pertama karena SMA 1 Seror, aku cerita ketiga nih SMA 1 Seror, nah di Malang BSS sama SMA 10. Yang satu nih udah keterima kan? Ya. SMA 10 nih yang belum, BSS nih gak keterima cuy, BSS gak keterima. Ya SMA 1 nih tinggal daftar ulang. Iya. Berulang. Itu pas udah hari hanya pengumuman keterima tuh, disuruh sama guruku masuk SMA 10 aja, ya udah masuk buat mencari teman banyak. Aku malah cuy, aku juga daftar di SMA 1 di sini, SMA 1 Nunukan, kebetulan. Ya udah. Tapi kalau aku di SMA 1 misalnya teman-teman itu aja tuh bosan tuh. Iya, kayak nggak ada perkembangan hidup. Ganti kecil tuh. Kecil banget. Sibuk kok. Cuy, suaranya mulai mendem. Sese. Oke, balik. Dah. Oke. Yuk, lanjut. Ferry nugas Ajinya sibuk. Aji masih di Purwokerto kan? Enggak, Aji Tanjung. Oh, oke. Lanjut. Terus udah mau gini. Masuk ke SMA 10, kelas 1-nya aja ya, kelas 2-nya pindah, terus aja. Pernah aja tawarin, ada waktu ketawarin aja awal masuk. Pas kelas 2 tawarin, ayo pindah ke Malang.
Dia aja. Pindah ke Malang tuh. Kenapa nggak masuk ke Malang sekalian? Dia pindah ke SMA 1 tawarin. Menarik. Yang karena itu Terus masuk aja ya. ya apa? Kalau aku masuk SMA 1 sama satu Malang nggak ketemu Tio tuh. Iya ya. Lalu nggak ketemu. Agak so sweet juga cuy. Demi kamu ya. Demi ketemu sama kamu ya. Ini smart dasa ya. Ini Baca tuh gombal. ini mau bahas hal yang paling bangsat ya selama di SMA ini. Nah, kita sudah alasan kita masuk kelas 10. Terus kelas 1, kelas 2 kayaknya aku nggak mau ceritakan kelas 2 aku tuh suram. Kelas 2. Mas, udah kelas 2. Kelas 2 Sampai setiap Heeh. perjalanan SMA tuh kelas 2 ya, Jar ya, paling suram Jar ya. Iya, kelas 2 itu kayaknya paling banyak musuh dah itu paling itu paling sensitif banget itu. Enggak tahu ya dari tapi kalau SMP aku nggak pernah. Memang permasalahan yang paling pelik itu setahu aku memang di SMA sih. Itu memang aku keluar dari OSIS segala SMP macam. Kan belajar doang tuh SMP, belajar doang anjir. SMA di Bangor aku ya nakal-nakal. Bosan tuh tidak ada teladan. Terus sudah kayak gini, SMP Ais. teladan. SMP itu cukup banget teladan, SMA lah nakal-nakal. Tidak terusan. Dulu ke SMA tuh dari ketika apa ya omongan kakaknya sama Heldo bombannya Heldo kan ikut aku sama omongannya, aduh kehasut tuh setan emang anjing. Woi, deh. Apalah penyesalan tuh selalu di akhir. Memang cuy, nggak tahu ya. Udahlah tuh juga sudah nggak bisa dikontrol lagi. Anak pas 2 sekelas sama itu lagi. Siapa? Aduh. Oh, yang itu. Udah. Itu Tahu kan yo. Lu kasih tahu ayo. IPA berapa kali? IPA berapa? IPA 3 aku dulu, IPA 3. Sekelas sama itu lagi malesnya. Gimana Pas sih? 2 tuh ya, pas 2 aku dia kalau nggak sama Zendi sama Brian, sama Baan sama Bagus tuh, sama Dika. Itu orang-orang bagus semua ya di situ. Enak banget sih di situ. Kado ada si Anu lah, nggak perlu sebut namanya lah. M kah? Nah, trigger. Udah lah nggak usah. Ya. Tuh pas kelas 8 lagi pas kelas 10. Cukup setahun aja sekelas sama dia nggak tahan. Cukup bahaya. Bukan setahun sekelas sama dia itu. Apa? 12 tahun itu satu sekolah sama dia itu. Gak ada bedanya gitu ya? Iya, sudah. Jadi sebut nama dia tahu kok. Kalau aku sharing nama depannya dia tahu kok teman-teman tuh siapa sih itu sih. Panggilannya sih si M. Iya. M lah. Itu. Kamu yo. Kita dong yo, kamu dari diam yo. Iya Iya, habis ngapain kamu nih? Ya masa gua besar di sini yang kacau dong. Oh. boleh kalau misalnya mau. Ayo cerita yo, bantu yo. Kan berani gua lagi cari IG-nya Satya Irada mana sih? Ih, dia jadi cuy. Jadi artis. Vlogger ayo. Jadi artis, jadi selebgram. Iya, selebgram. Tapi masalahnya yang bikin kita sayang itu dia tuh kayak nggak peduli gitu loh sama teman-teman SMA-nya. Kayak ya udah aja gitu. Ada yang tahu IG-nya? Ada? IG-nya Satya Irada kalau nggak salah. Coba cari aja Satya Irada. Dia dipanggil Tia kok di di kampusnya itu. Dia nggak ikut apa ya? Nggak ikut. Kenapa? Nggak ikut nggak ikut. Kita saja lah. Nggak mau dia nggak pernah mau datang. Itu yang kita masih bingung itu kenapa dia nggak mau datang sampai hari ini dia nggak mau datang. Urusan pribadinya. Jadi aku juga nggak mau ikut campur. Ngapain juga ikut campur juga urusan kayak gitu. Ih. Cek Ferry lagi bang. Ferry nggak nugas kah? Masa malam minggu nugas? Nugas katanya
Sayang sekali, Bung. Ini lagi seru nih, enak aja deh ini kayaknya kalau tugas itu dari pagi. Pagi, sore udah selesai. Iya kan? Iya enggak ya? Betul. Kamu jangan diam doang ya, kayak introvert kan ya. Introvert sih dia. Introvert cuy, dia dulu tuh penghuni kamar terkunci kok di situ. Aku bingung ya, kenapa di SMA 10 tuh kita nggak boleh namanya introvert ya? Ya, karena memang tuntutannya kayak gitu kan. Memang ya, kita dasarnya kayak basicnya. Aku tahu. Kayak maksudnya. Aku nggak ngejudge pendidikan kita, kayaknya forsanya tuh dalam kata hal yang kadang salah kadang benar. Kita nggak bisa menjudge itu benar atau salah, ada salahnya. Salahnya itu kita memaksakan, misalnya Tio nih kan introvert kan, tapi nggak terlalu parah lah, ya bagus sama Gigi sama Brian kan. Tapi dipaksa sama ekstrovert. Ya itu sih sebenarnya yang bikin rusak itu. Karena gini sih yang aku dapat pelajaran dari SMA yang sampai sekarang itu aku membekas aku di kuliah itu ya. Pertama itu aku tuh ngerasa korsanya kita tuh menjadi kayak membuat kita tuh arogan gak sih? Contoh satu kecil masih paling baru paling seger. Aku udah gibahin kawal kita ya, Kil Arika itu loh, coba ingat nggak? Astagfirullahaladzim, nak dijemput merek. Apa sudah? Pokoknya itulah. Nah, pokoknya itu karena itu kan aku nggak apa-apa, dia peduli adiknya nggak apa-apa. Cuma caranya itu loh yang terlalu arogan, yang harus membongkar semuanya adiknya yang kayak gitu dengan kayak gitu. Kurang dingin lah maksudku menyelesaikan masalahnya. Dan juga kita juga dibentuk sama kakak-kakaknya, kita ditindas kayak gitu segala macam. Kita nggak dikasih tahu bagaimana efeknya kalau misalnya sudah kayak gitu. Kita tuh kayak tentara Kostrad. Kamu tau nggak, Kil? Kostrad itu dihancurin habis orang-orang di situ karena kebetulan kampusku dekat Kostrad 2 ya, divisi 2. Jadi orang-orang tuh kita tahu bagaimana ceritanya di sana. Mereka juga mau arogan, cuma mereka ditahan, harus punya humanisme. Kita disiksa, punya kekuatan itu, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya mengelola kekuatan itu. Akhirnya ya itu sudah arogan sampai di ITK tuh kayak gitu. Contoh kayak gitu. Jadi beberapa bulan kita di ITK, bukan aku menjelekkan satu kampus ya, enggak, tapi kan ada beberapa oknum yang seperti itu gitu loh. Terlalu terbuka banget. Kritis ya pajaknya tentang DPM-nya, kritis banget. Tolong dikondisikan, jangan. Itu bukan. Ya ada kayak gitu. Makanya menurut dia kalau masalah teman kita dengar itu, tergantung kita nanggapnya gimana. Kita nanggapnya biasa aja atau kita misalnya agak sebel, tapi ya jangan dibawa ke kumpulan cukup masalah ini ya. Kadang cewek gitu, jangan cewek kan kalau kamu ada masalah harus buat status. Siapa aku? Enggak. Cewek. Oh iya. Memang itu yang juga jadi bahaya. Jadi akhirnya kan tahu masalahnya itu kan jadinya terpublish gitu loh. Apalagi itu, aku akhirnya tuh belajar memang dari teman-temanku yang bebas segala macam itu. Ternyata kalau misalnya kita di asrama yang didikannya salah kayak gini, ya nggak akan ada benernya gitu loh. Sayang aja gitu. Karena kita gini loh, karena nanya angkatan atas dulu ya, atas dulu kalau nggak salah. Mereka dididik sama angkatan tentaranya langsung kan. Iya. Tentaranya langsung. Itu nggak salah. Terakhir itu kalau aku kelas 1 berarti kelas pertama kelas 1 berarti angkatan 12 ya, kelas 3-nya ya. Nah itu loh. Iya. Udah yang didik ke senior. Nah kan teman senior kan kadang-kadang kan lah. Ya tahu sendiri lah, udah dendam kan. Nah itu impact-nya kalau 2 apa kelas 1 kayaknya sih, kelas 1. Nah itu barangnya dicuri loh, barang yang mahal-mahal. Atau sebenarnya dicuri. Kayak kan sifat abang mas lah. Masih tanggung jawab, pasti dia protes kan seniornya. Malah di TO
Bahaya cuy. Padahal lucu lah. Kamu pencuri tapi lebih galak daripada yang lucu daripada orangnya. Lebih galak daripada yang tercuri, weh. Aku paham. Aku menurut ini sebenarnya itu boleh, tapi kamu harus contoh bedanya benar. Jangan makan balas dendam. Iya, memang itu juga. Nah, ini, misalnya kamu nggak tahu apa-apa, ya kamu nggak bisa contohan. Contoh aja kamu ini nggak bisa ini, harus kamu nggak usah nempel depan adik kelas sekolah. Kamu berusaha dulu ilmu bisa, ilmu udah expert, baru kamu ajarin adiknya. Jangan kamu yang belum expert, nggak bisa apa-apa. Kamu ajarin adiknya, jangan lah, kasihan adiknya. Nah itu dia, itu jadi yang concern Ya, lagi. gimana pandangannya tentang skenario kasur? Dari diem doang. Aku lagi ngerjain tugas kelas. Wih. Walaupun dengan kita belum senioritas ya ada baik ada buruknya, tapi kita memang salah tafsir sih kalau tugas selama SMA. Malah senioritas kan bisa tujuannya biar adiknya itu lebih gimana ya, bisa diatur lah ya. Malah kita lagi fokusnya ke bagaimana cara kita kelihatan dominan dibandingkan efeknya terhadap adiknya. Kayaknya dulu kita tuh gini nah, kita takut namanya dilangkahi cu, takut dilangkahi sama kita itu harus merasa superior, kita harus paling kuat. Padahal kalau nggak bisa apa sudah mati. Tapi kamu percaya nggak? Karena suka tukang ngambil dulu lah, pokoknya maaf ya. Saya jujur mau jadi bosmu bisa apa? Sudah. Enggak, jadinya kan karena kita merasa superior itu sebenarnya tuh kayak gini loh Kir. Ya. Ada hukum di sosial itu, namanya tuh hukum, aku lupa namanya. Pokoknya gini, sederhananya dia itu begini, semakin kita takut akan kekuatan kita, maksudnya semakin jelas kelemahan kita akan semakin galak gitu loh. Kita akan semakin berusaha mengeluarkan bahwa kita itu harus jadi yang paling dominan, kayak katanya tadi, paling dominan, paling gimana. Makanya seolah-olah kita tuh galak, apa-apa kita harus kayak korsa gitu, segala macam rame-rame kayak gitu. Kalau misalnya kalau kamu kuat, kamu sendiri aja juga nggak apa-apa. Contoh Gigin, contoh Tio juga gitu loh, masuk sebenarnya kayak gitu. Buat apa gitu loh? Buat apa sampai harus berame-rame terus merasa dirinya paling superior, sementara dengan merasa bergerombol banyak-banyak terus merasa superior itu justru malah makin menunjukkan bahwa dia itu lemah gitu. Makanya kalau misalnya kayak gitu ya udah ketawain aja. Jujur ya, sampai saat ini bukannya aku apatis sama angkatanku, tapi jujur aku agak pengen melarikan diri sebenarnya dari kayak gitu. Kepikiran tuh pasti gak pengen pindah, malah nggak jadi. Enggak, kalau pindah itu enggak, cuma gini Kil, kita memang targetnya lulus sama-sama kan di Semarit, cuma gini ya. Setelah lulus ini loh, itu jiwanya itu udah tertanam jelas, nancep itu berbahaya banget gitu loh. Aku kalau misalnya kayak gitu, ngerasa kayak gitu, ketemu itu pasti bakal sombong-sombongan, nggak ada yang namanya saudara-saudaraan yang pas kayak gitu Kil, percaya dah kayak gitu. Malah apa ya, mungkin bukan dilihat kata tapi tahu apa ya, kelihatan pas udah lulus kayak bikin geng gitu nah. Makanya geng gap lah, aku nggak nyebut daerah mana ya, awan tapi di seluruh daerah awan. Iya, jadinya kan gap. Sementara dulu gini, Korsa itu tujuannya tuh apa sih? Tujuannya tuh kan supaya kita tuh nggak ada lagi gap kan. Prakteknya malah sebaliknya. Geng sini ada, nanti ada geng daerah, nanti ada geng apa sih nanti? Geng asal SMP, nanti ada geng tempat tinggal rumah, ada geng karena kesamaan sama-sama suka apa, sama-sama hobinya gitu. Kan akhirnya gap lagi gitu. Ada, berarti ini menunjukkan bahwa satu, pertama, kepemimpinan ketua, astagfirullahaladzim, ini boleh nggak sih aku ngomong frontal ini? Pokoknya gitu, pokoknya ada kepemimpinan yang salah di dalam angkatan kita, akhirnya membuat kita tuh nggak diayomi, justru malah kita tuh ngerasa dizolimi gitu. Jadinya yang kuat berkumpul sama yang kuat, yang lemah akhirnya berkumpul sama yang lemah. Gitu aja terus, mengotak akhirnya.
bagus gitu masih bisa diajak bagus ini dan ngecek salah apa ya, mungkin kita tuh suka nyindir tau nggak, suka nyindir gitu. Iya, itu sih. Aku kenapa dulu bilangnya angkatan lapor itu kasusnya sama si bagus dulu biar Bagus. bagus dulu ya kan? Yang mana? Dia ada sepeda kakaknya gitu. Dia tuh cuy, dia tuh karena gini, dia tuh kayak gegar budaya sih kan. Nama sederhananya tuh gegar budaya. Dia tuh kaget ada lingkungan yang melawan kebiasaannya dia. Akhirnya tuh dia kayak gitu. Memang dari SMP tuh kayak gitu, nggak bisa sampai kuliah pun juga kayak gitu loh. Dia kayak gini. Kalau misalnya dia nggak cocok ya udah, dia bakal mencari titik amannya. Itu caranya dia untuk bertahan dari rasa amannya itu gitu. Nah ini salahnya kita, nampak kita cara membangun sih salah. Nah kalau kadang-kadang ada di sindir yang sindir Makanya lulusan itu dia nggak mau berhubungan sama anak teman-teman SMA-nya tuh gitu. Sampai bayangkan akhir nomor WA itu dia cuma mau nyimpan satu nomor aja di situ. Berapa nomor gitu? Nggak banyak pokoknya. Iya, aku. Yang jelas pasti aku karena aku masih bisa lihat dia secara langsung sampai sekarang. Cuma ya gitu, itu dia trauma banget itu akhirnya. Waktu dia hancur-hancurnya kayak gitu, dia dimusuhi orang banyak gitu. Ya aku nggak mungkin dong ikut benci dia gitu kan. Kasus yang kemarin itu. Cuma ya gitu lagi, akhirnya dia cuma bisa dekat sama Hengki, Gigin gitu kan. Orang-orang itu aja. Ya, aku lagi bukannya ngomong, memang dia memang secara frontal ngomong, memang aku gitu yang masih kebetulan masih bisa nengahi gitu loh. Fatal banget sih itu bahaya sampai kuliah ini yang paling jelas bibitnya tuh ada beberapa orang-orang tuh teman-teman kita. Percaya nggak sih nanti kalau misalnya reuni 10 tahun kita nanti tuh jadi? Aku nggak mau. 2024 ya? 2027 cuy, 2024 aku nikah sama Maura kan? Apa nih, Om? Daripada cringe anjay. Kita bisa terus serius ya. Katakan dikit lah. Daripada cringe kan? Daripada cringe dong. Ya. 2024 dong, dukunglah. Ayolah, dukunglah. Anjing. Dulu tapi ngejar paling lucu dijar. Yang bikin air sucimu tuh yang kamu. Itu kayaknya banyak banget ya orang benci sama aku tuh ya. Kenapa, Kin? Yang kan kamu tuh kita bilang ada perayaan air suci loh. Ingat. Aku lebih ingat ya. Ini warna eksplisit banget. Disclaimer. Pertama edukasian. Feses di situ. Ya, Feses manusia tuh ada di situ. Urin aku pakai bahasa urin. Terus ada paracetamol, obat. Itu laknat sih memang itu. Terus ada bekas tendaman kos kaki ingat dulu ya, tendaman kos kaki. Terus ada apa dulu, nyetok Milo kan, masih selalu nyetok Milo kan, kasih Milo aku 4 saset, baru duduk, udah siap dah ini, kasih kakaknya. Iya, itu kayaknya tuh. Tahu jangan bajar, anjir.
Itu kayaknya dendam banar deh itu orang-orang itu. Itu dendam banar ya orang-orang itu buat itu. Sumpah asli itu dah. Aku tuh yang udah kasih ide tuh. Itu orang-orang tuh dendam banget ya sampai kayak gitu sih ya gitu. Parah sih itu. Jangan. Membuat bajuku ku buang itu anjay, nggak bisa dicuci lagi. Bajunya aku buang itu. Kenapa? Haji kalau bukannya di jalan ya? Dia di Tanjung kan? Sama pacarnya. Oh, sama pacarnya itu. Sama pacarnya dia. Ya, dia emang. Oh, ngebucin dulu lah. Jomblo di sini kan Haji. Ini udah masalah apa nih kan ini masalah percintaan asrama lah. Tio nih, yuk ceritain yuk. Kok bisa sih kamu gantungin Farida yuk? Gimana kan? Cerita bubuhannya kan kamu kan? Dia ada 3 orang tuh dikejar dari Tio nih. Nah. Tina, Ning, sama Farida. Tapi Tina sama Ning sadar diri kan gak bakal bisa dengan Tio. Farida kekeh sampai pas dia kejar. Itu kuat banget sih itu. Kamu Tio. Sekarang malah tuh jomblo terus kamu yo. Dan Farida kayaknya ada nih yo pacarnya. Kamu masih ketularan. Kenapa? Masih ketularan dia udah pulang cewek yo. Terus sampai ini ya ceritanya dari semua nih. Siap. Gitu. Tunggu dari tadi itu. But here is our story. Jadi tuh pas kelas berapa ya? Dari masuk deh. Sebenarnya tuh gua tuh suka sama satu daerah sama gua dari kelas 1. Ya. Grogot nih. Alda. Nah terus pas sudah kelas 2 kan asrama ya. Nah gue pindah lagi sih sukanya sama kelas. Ya. Depan dulu di swap. Kayaknya ada meja depannya. Kak Usi tau nggak? Iya ingat aku imutnya itu. Itu. Kasih gambarnya dong. Ih. Ada. Coba aku nggak save cuy. Aku nggak follow kakak-kakaknya juga memang. Nah, sama kan. Itu dulu ketemunya pas Sika. Ya terus habis itu juga. Ya terus tiba-tiba tuh kan gue kan sering digodain kan sama Ning sama Tina. Iya. Nah cuma kalau sama Tina tuh udah tahu mereka ini main-main aja. Cuma ya kalau yang Farida ini serius kan cuma udah lihat. Kalau gue jadi over. Nah terus pas kan diolok-olokin terus ya. Iya kita semua tahu itu. Pas perpisahan itu gue dikasih surat game. Nomor data dikasih bukunya. Tahu nggak tujuannya apa? Tujuannya apa? Dari dia dari kelas atau dari kelas berapa? Tapi berapa bulan itu lumayan lama. Dan itu mayoritas isinya banyak tentang gue. Baper dong. Jelas dong pasti baper. Jadi ya sejak kita lulus tuh gue mulai ya lebih deket lah. Ya. Terus sampai terakhir tuh puncaknya pas ini kapan ya bulan tempat ya? Kita libur semester panjang ini liburan tahun lalu, lebaran tahun lalu. Nah, adik gue tuh kan ke Solo. Nah, iya. Mau ujian, udah pulang sekalian aja lah. Jadi kalau kita harus keluar duit buat adik gue, jadi gue suruh aja jadi kita minta. Siapa Farida? Farida. Ya, iya. Heeh. Ya, iya.
mampir ke Solo dong. Iya. Terus gue cuma di rumah. Cuma mana ya, gak kecewa juga sih. Harapannya kayak harapan di Solo juga ya. Pasti dong. Pasti. Puasa bareng, asik. Tapi nggak gitu cuy. Kenapa nggak diungkapin, Ki? Hah? Kenapa nggak diungkapin pas di situ? Ungkapin apa? Oh, Pas di- itu udah lama. Oh, udah lama. Gue udah bilang jadi sebenarnya udah radio nih. Hah? Radio ini? Kamu udah lapor lagi sama harga ya? Ya ada sih baper pas yang ini cuy. Ya kan gue mikirnya kayak gue kan pernah bilang sebenarnya pas lulus itu gue nulis 2 surat. Satunya buat Anda, satunya buat Farida. Ya, aku surat apa ya? Lanjut. Itu gue pas nulis itu gue nulis itu sebenarnya gue ada perasaan sama dia gitu. Habis itu dia pas nggak tahu ya pas sudah hapus berapa kita lulus, tiba-tiba dia langsung nelfon dulu. Mungkin dia baru belajar surat dia kaget. Nah dari sejak itu dia tuh kalau ini ngajak ketemu, cuma nggak bisa. Pas sudah semester bertahun-tahun kemudian, pas gue ke Solo tapi kayak gimana ya? Malah orangnya tuh sibuk, ketemu cuma sekali doang. Long story. Sampai dia baru gue cek kan kayak story-nya banyak tentang cowok gitu ya. Terus gue bilang ternyata kata lah kecewa. Pasti. Pastilah tuh. Kayak Gimana di kamar. Jadi gue kayak ya udahlah nggak usah ngarapin. Emang kan dari awal nggak pernah bilang mau serius juga ya. Ya. Sedih banget sih jadi lagi anjir. nggak apa-apa, cuy. Sedih ya, bertiga lah sedih ya. Kita ini sama-sama sedih, cuy. Nggak ikam aja. Gimana nih selanjutnya siapa nih sama Kak Fajar nih? Fajar lah. Aku kah? Akil. Akil tuh cuma one and only loh sampai sekarang nih. Serius, one and only. Aku Kalau Anu enggak cukup. Akil kan udah pernah siapa? kuliah. Cuma apa ya? Kau cuma anu aja itu. Cuma deket terus nggak jadi. Itu pun dia anu ceweknya juga nggak bener kayaknya tuh. Nggak bener kan memang? SMP tuh pernah apa cuy? Jujur ya, SMP tuh kan pas ujian tuh kan aku gak ada ya, aku Aji, temenku 2 cewek. Nah, 2 cewek. Pokoknya pas udah lihat kami ini komit kan. Apa di pas 9 nih SMP. Tapi memang aku kan dulu pernah cuy SMP. Malu sampai sekarang aja sama saya malu. Berani lah. Kalau kamu kasih fotonya langsung ke fotonya. Oh ya, siap. Tapi cuma anggap sahabat cuma apa ya? Aku sempat cuy pas perpisahan SMP, aku kasih foto book JKT tuh. Sini aku cuy. Kasih foto book JKT tuh. Kalau kita simpan di rumah, baca kalau pulang. Ya, kasih cewek. Coba pencet pas kelas 1-nya emang agak sedih nih. Pertama main-main tuh dia cuma main doang aja. Aku tahu ceritanya sama tuh emang anjing kami dulu deketin 2 cewek Jami. Di mana lagi Jami? Iya. Berantai-rantai nih Jar. Bercabang-cabang. Cabang nih. Cabang-cabang ini bangsa. Cewek kan. Si D sama si P. Tahu. Sama si tapi miliknya kan di sini. Itu Ada sih itu memang tuh waktu itu. ya kata Adi lu nggak tahu itu sekarang dulu polos banget sih kata dia gimana makanya rasanya kalau
hubungan kecil ini karena tuh polos juga nggak apa-apa kita pasti beneran gitu itu bisa karena sampai kelas 2 atau pernah sih tapi ya aku bilang gini aja ya nggak serius aman lah ya kalau pacarnya takut ganggu apa sebenarnya aja sama dia tapi kayak memang kalau suka sama cewek itu pasti malu-malu tuh. Iya. Ya ketahui aku suka sama dia kan, sama Dipan. Tapi kalau gimana dan nggak dia bilang nggak mau. Dia paling gila. Aku tuh nggak berani ngasih dia bunga, aku nggak berani saya langsung. Dapatnya tapi kira tuh aku nembak, padahal enggak cuma semangat doang dong. Iya. Dikira pasti kan nembak kan yo, kan? Iya pasti. Budaya kita itu. Cuma yang kan itu kan tersirat, dia kan menata kalau pas kita kalau surat kan, surat uang yang sudah pas mau naik kelas pas liburan dulu kali satu gak sama Facebook traction kan aku cuma sibuk belum mulai Korbazar tidak ternyata ya dia belum kuat udah apa-apa jadi banyaknya sudah bisa aku pulang ke malam dan semangat tapi dia kiranya aku nembak dia pasti dia tidak tahu kan hanya dia kayak ada juga yang pas mereka satu udah hampir kayak dengan keamanan sih dan dia chat lah pas gua tuh kayak jauh kan ya mulai pas aku seperti satu cuma kasih ke 4 orang yang pernah dengan aku kayak Rienda, Lutfi, Aisyah nggak sih? Aisyah nggak sih? Nah, Aisyah sih. Rienda, Aisyah, kasih jilbab yang terlalu mahal, cuma 6.000-an kan? Jilbab Lutfi kasih boneka, dan terima kasih ya, biasa pada bantuin aku. Doang bilang mereka ngasih Tiba ini nggak kasih apa-apa ya. Baper kali ya? Gak kasih apa-apa, gak tahu, gak pernah juga gak pernah ke Banjar ngasih. Nah pas kan banyak seller kan, seller mau bikin KTP juga masih. Iya. Malam tadi malam ini baru buka lah, udah banyak hubungannya nih. Udah banyak ada kalau dia pasti kan, aku muncul aku nih surat ketiga. Masih ada? Mantap cuy, mantap. Terus ternyata ya baca nggak gitu Ganas cuy, ganas. Simpan ini kan, bener. Aduh, saya kemari tuh. Dibenerin dah tuh, woi. Astagfirullah. Guys, how does it happen, guys? Oh, di di bold besarkan. Ya dong, alhamdulillah lulus tugas sekolah 3 tahun. Yang mana pas yang sedih. Balik ke Tanjung, jangan lupa sama aku ya. Sering banget hajinya gagal. Dia aku goblok juga lah siapa cuma aku orangnya. Gila, aku pernah mikir gini ya. Ramlin tapi kan pernah ya Ramlin mungkin kamu nggak kasih apa-apa nggak dia punya cuma jadi ya sih timbang dong ya bisa aja kan kasih kaset tuh dan surat ya biar kasih dulu kasih nggak kunci iya nggak surat apa-apa nggak kayak kamu ya kamu kan jangan balik ke Tanjung jangan lupa sama ya asik cakep banget
Sering banget hadiahnya ganja. Nah, apa? Buatan mama aku itu. Makasih. Lo Fajar connecting tuh. Kenapa? Yo. Fajar connecting tuh. Nyambung coy, aku nyambung. Oh iya. Aku nyambung. Astagfirullahaladzim, nyambung coy. Iso nih, nyambung. Jar. Oi. Enggak, aku masih ada kok. Tapi connecting kemana Jar? Halo. Nak. Waduh, malah dibanting lagi. Guys, di sini ada sedikit permasalahan. Tunda bentar ya. Kil. Aman kok. Ini aman. Akil, punya 3 L. Alhamdulillah lulus kelas kalau dia masih balik aja kalau lupa sama aku ya. Ya, nggak lupa. Sering banget jadinya belajar sama apa. Kupu-kupu hitam, ini agak aneh filosofinya. Kupu-kupu hitam putih adanya pada bukan juta rambut cukup judasnya. Kupu-kupu hitam putih adanya perdamaian. Sekarang aku seneng banget lihat kamu. Makasih buat semua hadiahmu ya, boneka semuanya deh. Asik. Semangat nih ya. Dia kedokteran sukses Akil. Kena tangan Diva Aurelia Rosa. Wow. Aku baper tuh baca sampai sama dibaca sama. Terus. Hanya diam doang. Ya, damai doang. Terus sampai sekarang gimana hubunganmu sama Diva? Nah, pas gap year tuh loh. Gap year itu. Pernah tahu kan, pernah ada berita kan. Bapaknya itu kan meninggal kan. Iya, pernah dengar. Nah, pas dia ulang tahun sempat bilang dulu tuh ucapin di kita dia semangat ya anak ya. Nah baru tahu kamu gipir juga ya Dip. Nah iya Kil gini malah sama lah jadi udah kapus deadline lama. Udah aku backup lupa karena tahu lah bodohnya kan aku pas di zaman gipir tuh kan pernah ke Jogja. Kan dia di Jogja dulu tuh. Iya, dia sempat di Jogja. Dia tuh ngapain di Jogja sih? Itu lama banget di sana. Hampir di Jogja kan. Sangat gobloknya. Kenapa dia enggak ngajak dia ya? Enggak saja. Karena kita kecanggung, Jul. Pas Jogja apa aja? Aku cuma aku Lutfi sama Lini Duo sama Kirun. Terus ini mah berapa nih? Nah itu dah. Dia sih baru pernah ditanya sama ditawar sama dia gila jadi Diva nggak? Nggak usah. Wih, langsung ditawar. Goblok aku tuh nggak pernah terima dia karena aku orangnya nggak suka gangguin orang sudahlah nggak usah gangguin kan. Sudah gitu ceritaku sama gas. Ya pernah sih pas SBM gue gak terima yang kedua kali ini cerita sama dia. Ceritain apa sih kamu harus ke Malang? Aku lu aneh rasa aku di Malang karena malas bolak-balik orang baru gitu aja sih. Alasan aku di Malang. Iya, ayo. Keluarga besar di sana semua gitu kan. Kenapa sih gak coba yang lain? Karena alasan itu gak mau bisa orang tua aku lah bolak-balik. Dan aku nih dapat Unmul, kasihan lah sama Rinda Malang. Ini satu rumah doang nggak di Malang aja. Cerita siapa lagi yang belum nih? Fajar. Aduh. Aku nih. Aku. Si. Iyalah masa lagi. Sama si. Udah keceritakan semua. Aduh, ini udah cerita lama banget sih ini. Jadi cerita sama si Gigi Gingsul itu ceritanya tuh diawali
dari tahun berapa ya? Itu tahun 2014 akhir kalau nggak salah. 14 enggak, setelah aku ulang tahun pokoknya. Tahun 2014 setelah aku ulang tahun November. Nah, berarti pas itu bikin film itu pas ya? belum. Itu masih bulan itu bulan Maret. Itu bulan Maret. Oh iya. Ya. Nah, itu cerita tuh ada lagi tuh selanjutnya, itu baper-baperan sialan itu juga itu. Nah, dulu itu aku tuh sama Afda itu dekat karena Afda itu entah kenapa aku Afda Hana. Itu entah kenapa itu kayak enggak sih, maksudnya mereka nggak sekaligus ngumpul gitu. Cuma aku kan kalau nggak dekat sama Afda ya sama Hana gitu. Cuma random lah ceritanya gitu kan, sering cerita-ceritaan gitu. Nah, sama Afda ini entah kenapa bodoh bungal bahasa sebenarnya itu. Itu kayak kenapa sih kok bisa nyaman gitu kan. Senang gitu akhirnya. Langsung berbunga-bunga. Jadi waktu setiap kali mau pulang itu inget banget itu aku nungguin dia dulu tuh. Nungguin dia pulang jalan dulu terus tak ikutin dari belakang. Ingat kayak gitu. Terus sampai sampai kayak gitu. Iya, sampai aku tuh modusin itu cerita film Mula Warman itu. Lomba di Mula Warman itu sebenarnya salah satu cara untuk modusin dia. Percaya atau enggak? Itu enggak pernah aku ceritain. Ini udah berapa tahun ini? Udah 6 tahun yang lalu lah. Udah gitu. Udah gitu sudah jadiin modus. Udah. Jadi setiap kali film itu kayak harus bareng dia gitu. Asik gitu lah pokoknya. Sampai pada suatu hari aku tuh kita kan syuting filmnya itu di SD Fastabikul Khairat. Itu di Samarinda. Jadi aku tuh foto sama dia. Ada, tapi aku nggak upload fotoku sama dia tuh. Nah, ada foto aku sendiri, dia sendiri. Tak upload di Instagramku. Dia minta hapus. Di situ langsung renggang hubungan, langsung segala macam itu kayak apa ya? Kayak apa dong sih, kayak berjarak gitu. Berjarak. Terus sekalinya sampai kita menang tuh ya, sampai kita menang di situ, menang tanpa lawan. Itu absurd lagi. Itu kayak novel, ceritanya novel. Kamu ingat gak sih yang novel itu juga mendekatin itu? Nah, setelah itu dia ngomong, "Jar, mohon maaf ya Jar, Afda nggak pacaran dulu. Afda tuh cuma mau kita tuh temenan aja. Afda tuh nggak bisa jadi orang yang lebih dari itu gitu." Sampai ada akhirnya tuh aku cerita ke kamu itu loh, Kil. Banyak banget lama gitu. Nah, akhirnya kelas 3 aku modusin lagi. Bukan kelas 3 cuy, kelas 2 kayaknya. Kelas 2. Itu aku buat film lagi, itu sama orang yang lebih banyak lagi, sama Farid, sama Andri, sama Dino. Nah, itu kan dengan orang yang sama, tapi dengan tambahan orang. Itu di situ lagi aku seneng gitu, Kil. Aku bisa ke Ladaya sama dia juga gitu kan. Aku juga bisa ke mana-mana, ke Tenggarong sama-sama. Sampai udah gitu, sampai akhirnya ternyata dia sama Taruna Akmil begitu. Nggak usah. Iya. Ini kalau ke Spotify dia dengar. Nggak tahan nih. Ini kalau dia niat dengar ini pasti udah sekitar 1 jam sih ini. Udah 1 jam 8 menitan sih. Kalau dia sanggup dengar ya nggak apa-apa. Ini kira Kenapa? berapa tiga rekaman nih? Iya, ini aman sih. Ini udah 1 jam lebih. Mau sampai berapa jam? Sampai sahur. Sampai sahur. Ayo, boleh. Suara kerasa kayak macam. Jadi Aji sama Peret kemana deh? Ke malam nih. Aji kayaknya telepon sama ceweknya deh. Masih bucin dulu cuy. Ambil jatah. Iya. Aji lo bucin ya. Mbak nih, cerita apa lagi nih SMA nih? Cerita udah kesel sama itu, udah hal-hal yang lucu. Aduh, banyak hal lucu nih. Cuy. Bahan podcast selanjutnya kita belum ada juga loh. Nanti ini kan, oke lah. Episode pertama ini kita masa SMA, ntar judulnya masa SMA. Masa SMA. Oh iyalah. Kedua setelah Nanti. Stop. Jangan lanjut dulu. Itu biar jadi misteri aja nanti selanjutnya ya. kita tutup ya kan podcast
pokoknya podcast. Pokoknya podcast. Ini masuk Pokoknya podcast. segmen pokoknya podcast Peri ya? anjing baru Peri apa dia Peri itu. Udah mau selesai ya. Udah mau selesai baru diajak Peri. Motor kan. Sip apa. Kita untuk pokoknya podcast. Mohon maaf bila ada salah kata karena di sini kita kadang menyinggung. Maaf kalau menyinggung namanya. Kalau menyinggung ada Fajar yang menyelesaikan. Ini murni karena kita semua adalah cowok-cowok bangsat yang nggak beradab Mulut kita emang nggak bisa dijaga di sini. dan tidak berpendidikan. Mohon maaf. Itulah, maaf. Jangan berdiri. Terima kasih teman-teman. Mau yang anak-anak SMA, teman-teman kuliah aja, teman-teman kuliah anjing, kuliah PR atau kuliah kuliah. Nanti linknya kita Ada. Nah, Ada. Shalom. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.